Tuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mas Dasam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengujian sistem Mas Dasam atau Banyumas Data Sampah pada presentasi ini kami akan menjelaskan kontribusi anggota kelompok teknik dan level pengujian yang digunakan, implementasi white box testing, serta evaluasi usability menggunakan metode sistem usability scale atau SUS. Next. Sebelum masuk ke hasil pengujian, berikut merupakan pembagian tugas anggota kelompok. Di sini saya bertanggung jawab pada pengujian mobile KSM dan penyusunan tes report. Rifki bertanggung jawab pada usability testing dan analisis hasil SUS. Lalu ada Nanta melakukan pengujian fungsional web untuk KSM, UPKP, dan DLH. Salman bertanggung jawab pada penyusunan test plan, test case, serta bug retesting, sedangkan Seng bertanggung jawab pada integration testing dan compatibility testing. Pembagian ini dilakukan agar setiap aktivitas pengujian dapat berjalan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Okay. In the Masdasam project, we implemented several levels of testing: unit testing, integration testing, system testing, and user exception testing. Unit testing is used to test the smallest code component. Integration testing is used to ensure proper communication between the React front-end and the back-end API. System testing is used to test all features end-to-end, and meanwhile, UAT is conducted to ensure the system meets the need of KSM, UPKM, and their host user. From a technical perspective, we use static testing, which involve inspecting and reviewing source code, as well as dynamic testing, which include white box and black box testing. The relationship between the two is shown in the diagram at the bottom of the slide. Pada pengujian dinamis, kami menggunakan dua pendekatan, yaitu white box dan testing dan black box testing. White box testing berfokus pada struktur dan logika kode sehingga memerlukan akses ke source code. Teknik yang digunakan adalah basis patch testing, sedangkan black box testing berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat kode program. Teknik yang digunakan adalah equivalence and partitioning dan boundary value analysis. Pada Masdasam, white box testing diterapkan pada fungsi export report history, handle export confirm, dan patch KSM monitoring. Sementara black box testing diterapkan pada form laporan KSM, filter pencarian UPKP, dan dashboard monitoring DLH. Selain pengujian teknis, kami juga melakukan usability testing untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan aplikasi. Pengujian dilakukan menggunakan metode System Usability Scale atau SUS. Responden diminta menyelesaikan beberapa skenario penggunaan, mulai dari login, mengisi laporan sampah, melihat riwayat, menggunakan filter, hingga melakukan ekspor laporan. Hasil evaluasi menunjukkan skor SUS sebesar 54,5 dengan grade E dan tingkat penerimaan marginal low. Temuan utama menunjukkan bahwa pengguna masih mengalami kesulitan dalam navigasi, konsistensi antarmuka perlu ditingkatkan, dan diperlukan fitur onboarding bagi pengguna baru. Pada white box testing, kami menggunakan metode basis patch testing yang dikemukakan oleh MSCAPES. Langkah pertama adalah membuat control flow graph atau CFG dari source code. Setelah itu, kami menghitung cliomatics complexity menggunakan rumus PG dengan E dikurangi N ditambah 2. Nilai kompleksitas ini digunakan untuk menentukan jumlah jalur independen yang harus diuji. Dari hasil pengujian, fungsi export report history memiliki kompleksitas 5 untuk handle export confirm sebesar 8 dan fetch
KSM monitoring sebesar 9. Sehingga total terdapat 22 jalur independen dan yang harus diuji untuk memastikan cangkupan logika kode secara menyeluruh. Oke, lalu pada black box testing kami menggunakan dua teknik utama yaitu equivalence partitioning dan boundary value analysis. Equivalence partitioning digunakan untuk mengelompokkan input menjadi kelas valid dan invalid. Contohnya, input angka seperti 100 atau 100,5 diterima sistem, sedangkan huruf atau karakter khusus ditolak. Boundary value analysis digunakan untuk menguji nilai batas. Sebagai contoh, nilai sampah diolah tidak boleh melebihi total sampah masuk. Pengujian ini diterapkan pada berbagai fitur seperti form laporan KSM, filter pencarian UPKP, dan dashboard monitoring DLH. Secara keseluruhan, kami mengeksekusi 145 test case dengan tingkat kelulusan 100%. Berikut merupakan hasil akhir evaluasi usability menggunakan metode SUS. Skor rata-rata yang diperoleh adalah 54,5 dari skala 100. Berdasarkan interpretasi Bangor dan rekan-rekan, skor tersebut berada pada grade E dengan kategori tour dan tingkat penerimaan marginal low. Dari 5 aspek yang dianalisis, nilai tertinggi terdapat pada memorability yang menunjukkan pengguna relatif mudah mengingat cara menggunakan sistem setelah beberapa kali penggunaan. Namun, aspek learnability masih rendah yang menunjukkan pengguna baru masih memerlukan waktu untuk memahami alur sistem. Oleh karena itu, kami merekomendasikan penyederhanaan navigasi, peningkatan konsistensi UI/UX, perbaikan dashboard, dan penambahan onboarding interaktif. Oke, berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa white box testing berhasil menguji 22 jalur independen pada fungsi-fungsi utama sistem. Black box testing berhasil dijalankan pada 145 tes case dengan tingkat kelulusan 100%. Sementara itu, usability testing menghasilkan skor SUS sebesar 54,5 dan memberikan beberapa rekomendasi penting untuk peningkatan pengalaman pengguna. Baik, dengan demikian, sistem Mazda Sam telah berjalan dengan baik dari sisi fungsionalitas, namun masih memiliki ruang pengembangan pada aspek usability dan antarmuka pengguna. Terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.